Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Alhamdulillah, BCA Islamic Center. Setelah kita belajar tajwid dan membaca Al-Quran tadi, saatnya kita sekarang melanjutkan kajian kita di surat Al-A'raf ayat 45 ya. Jadi ini ada kaitannya dengan ayat 44 yang kemarin kita bahas. Sebentar saya sambungkan ayat yang ke-44-nya. Dan para penghuni surga menyeru penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhanmu kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang dolim. Jadi orang-orang yang dolim, orang-orang yang kufur, orang-orang yang fasik, orang-orang yang musyrik, itu diberi gelar namanya laknatullah ya. Laknatullah itu artinya dia terlaknat atau terkutuk, artinya mereka dimurkai, dibenci oleh Allah karena mereka adalah golongan orang-orang yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 dan Al-Baqarah 8 sampai 20 yang mereka mati dia belum bertaubat kepada Allah atau dia mati belum memeluk ajaran agama Islam ya. Jadi orang-orang yang munafik kemudian dia mati dalam keadaan munafik, maka laknat Allah bagi mereka. Nah, sekarang kita sambungkan ayat yang ke-45 hari ini. Saya baca dulu, mohon didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Kita perhatikan. Jadi ini ada kaitannya dengan ayat yang di atasnya. Itu adalah orang-orang yang dolim tadi adalah orang-orang yang menghalang-halangi ya orang lain dari jalan Allah. Selain menghalang-halangi, dia juga ingin membelokkannya. Jadi kalau menghalang-halangi kemudian membelokkannya, berarti dia sengaja untuk mencampur adukkan ajaran ini. Maka hati-hati, ayat ini menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang-orang dolim, yaitu orang yang selalu berusaha melarang diri mereka sendiri
ataupun orang lain untuk menuruti jalan Allah sebagaimana yang telah disampaikan Rasul Allah. Jadi melarang dirinya dan keluarga besarnya serta orang lain itu menuruti jalan Allah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasul Allah. Jadi melarang orang lain untuk berbuat yang baik, melarang mengikuti ajaran-ajaran agama yang benar untuk mencari keridhaan Allah, berusaha menyesatkan orang lain dari jalan yang benar. Selain dari itu, termasuk orang dolim ialah orang yang berusaha menyelewengkan ajaran agama, tidak menurut ajaran yang sebenarnya. Cara yang mereka pakai untuk tujuan tersebut bermacam-macam. Di antaranya yang paling besar dosanya ialah menumbuhkan penyakit syirik. Ya, ada syirik, ada musyrik, ya, ada kufur, ya, ada dolim, ada fasik, ya. Jadi itu ditumbuhkannya agar umat itu menyampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Tauhid diubah menjadi syirik dengan menyampur adukkan ajaran tauhid dengan ajaran agama lain dalam beribadah dan berdoa, mempersekutukan Allah dengan berhala dan lain-lain, atau dengan menjadikan berhala itu sebagai wasilah kepada Allah. Perbuatan itu adalah termasuk syirik dan jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Cara yang lain ialah dengan menimbulkan segala macam keraguan dalam agama. Mereka mempersulit cara yang berlebih-lebihan untuk mengerjakan berbagai perintah agama, sehingga orang lambat laun akan lari dari agama. Sebenarnya orang-orang yang dolim itu termasuk orang-orang yang tak percaya kepada akhirat. Mereka tidak percaya datangnya hari kiamat, tidak percaya dengan hari pembalasan, dan lain-lain yang berhubungan dengan hari kiamat. Jadi ya, mereka tidak berislam, mereka tidak beriman. Jadi mereka yang dilakukannya adalah apa tadi? Menyampur aduk tadi. Makanya hati-hati kalau kita sudah berada di dalam agama Islam, maka jangan sampai kita ini apa Pak? Nyampur aduk. Coba lihat Pak Yani surat kedua ayat 207 dan 208. Minta tolong dilihat. Ya, 207 dan 208. Ya, sudah. Baca artinya. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Itu yang berapa itu? Yang 207. Yang 207. Ya, jadi yang 207 itu
orang-orang yang ikhlas namanya tadi ya. Jadi orang-orang yang ikhlas itu apa tadi Pak Yani, baca lagi. Coba sekali lagi 207. Orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Nah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi yang dilakukannya adalah apa tadi? Ikhlas untuk mencari ridho Allah. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang dolim tadi. Kalau orang-orang dolim tadi seperti itu. Jadi dia berupaya menjungkir balikkan kebenaran, ya, dicampur dengan kebatilan. Enggak boleh. Jadi sekarang di akhir zaman sudah muncul ya Pak. Jadi orang-orang yang mulai kepanasan ya membawa agama itu, akhirnya dia keluar dari agama itu, akhirnya gak karu-karuan. Jadi kita harus berhati-hati. Terus 208-nya Pak. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Nah, itu tadi. Jadi jangan sampai kalau kita sudah masuk, jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan, langkah-langkah orang kafir, langkah-langkah orang dolim, orang-orang fasik, orang-orang musyrik. Jangan sampai kita mengikuti. Sekarang dibuka lagi, Bu Tuti, surat ketiga ayat 8 dan 9. Ali Imran. Surat Ali Imran, Bu. Ayat 8 dan ayat 9. Jadi kita harus berdoa kepada Allah agar hati kita ini tidak condong kepada kesesatan setelah kita mendapat petunjuk, setelah kita bertaubat, setelah kita kembali kepada Allah, kita nggak boleh kembali kepada setan lagi. Jadi kita harus berada di jalan yang benar. Coba Bu Tuti dibuka mute-nya. Ya, silahkan baca yang keras artinya Bu Tuti. 8 dan 9 surat Ali Imran. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha memberi. Ayat 9, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Nah, itu ya. Jadi tolong doa itu dibaca. Jangan sampai apa yang namanya iman itu condong kepada kekafiran lagi, condong kepada kemunafikan. Jadi tolong senantiasa diperbarui ya. Jadidu imanakum bila ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi harus begitu. Ya, coba Pak Bambang surat ketiga ayat 102 Pak Bambang. Pak Bambang ketemu nggak? 102. Yang dibuka dulu mute-nya. Jadi 102 setelah kita beristiqomah di dalam iman dan takwa itu, sejak kita itu mendapatkan hidayah itu jangan sampai lepas. Jadi jangan sampai lepas. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, jadi janganlah mati kecuali kita berada di dalam agama. Ya muqallibal qulub, sabbit
qulubana ala dinika wa ala taatika. Ya, minta sama Allah agar kita senantiasa di dalam agama itu, dalam Islam, dalam iman, dalam ihsan, jangan mati. Jadi kalau kita mati di luar itu, maka kita akan bahaya nanti. Makanya kita ini setelah manusia itu mengkaji ya firman-firman Allah itu, kemudian dia tahu, maka yang dia siapkan itu adalah kematiannya. Itu yang paling penting. Jadi kalau waktu kita ngaji, waktu kita sholat, seakan-akan kita akan mati besok. Itu loh. Ya, coba lihat surat kedua ayat 45 sama 46. Iya. Bu Rahayu punya terjemah 45 sama 46 Bu Rahayu. Al-Baqarah. Mboten gada. Termute ya, Bu Rahayu, termute dibuka Bu. Kalau punya terjemahnya, kalau tidak Pak Wawan kemana ini Pak Wawan? Ngopi. Ya kalau gitu Pak Yani baca 45 sama 46. Oh, wonten. Sudah dibuka belum? 45 sama 46. Monggo dibaca. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Itu tadi ya. Jadi kalau sudah ngaji, sudah memahami ayat ini, ya minta tolong sama Gusti Allah supaya bisa sabar. Ya Allah, jadikan aku orang yang sabar. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu mendirikan sholat itu tadi. Ya sholatnya ya sholat yang sungguh-sungguh. Jadi kalau sudah sholat, kalau sudah ngaji ya jangan mainan perbuatan keji dan mungkar. Coba lihat surat 29 ayat 45, juz 21. Pak Yani terakhir. Surat 29 ayat 45. Jadi supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Coba Pak Yani. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi sekali lagi, di situ membaca itu masuk memahami, mengamalkan dan mendakwahkan. Jadi membaca yang hakko tilawat itu seperti itu Pak. Ya. Jadi membaca itu yang benar adalah membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan, itu namanya membaca. Surat kedua ayat 121. Pak Bambang bisa lihat terakhir. Surat kedua ayat 121. Bu Tuti udah ketemu belum? Belum. 121. 121. Suratnya surat Al-Baqarah. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya bagaimana mestinya.
Apa balik yuk? Ya, terus Pak Yani teruskan tadi, yang keras suaranya. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, jadi mereka membacanya dengan semestinya. Ya, semestinya itu bahasa Al-Qur'annya adalah hakko tilawatih. Ya Pak, hakko tilawatih, membaca dengan semestinya. Lah membaca dengan semestinya itu yang membaca, yang mau memahami, yang mau mengamalkan, yang mau berdakwah, mau mengajarkan Al-Qur'an ya kepada orang lain, kepada dirinya sendiri ya. Al-Qur'an itu kemanfaatannya begitu ya. Makanya siapa orang yang paling baik itu? Orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi begitu, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.